Bayangkan sebuah istana megah yang berdiri kokoh di tengah lautan waktu, saksi bisu dari ratusan tahun sejarah manusia. Di balik dinding-dinding batu itu, ada rahasia-rahasia yang tak terungkap. Ada konflik yang mengancam keutuhan sebuah lembaga yang telah bertahan selama berabad-abad. Monarki Inggris, simbol stabilitas dan tradisi, kini berada di ambang salah satu ujian terbesarnya. Di tengah gemerlap mahkota dan kemegahan upacara, ada badai yang mengamuk. Badai yang dipicu oleh ketegangan antara dua generasi, dua cara pandang, dan dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada Raja Charles, pewaris tahta yang telah menunggu puluhan tahun untuk memimpin, bersama Ratu Camilla, wanita yang pernah dianggap sebagai penghancur keluarga kerajaan. Di sisi lain, ada Pangeran Harry, putra bungsu yang penuh idealisme, dan Meghan Markle, mantan aktris Hollywood yang membawa angin segar namun juga kontroversi. Ketika pasangan muda itu memutuskan untuk meninggalkan tugas kerajaan pada tahun 2020, pintu menuju konflik terbuka lebar. Dan kini, di tengah sorotan media yang intens, Ratu Camilla memilih untuk tetap diam, menjaga jarak dari badai yang mengancam untuk menghancurkan keluarganya. Namun, apakah diamnya adalah kebijaksanaan, atau justru bentuk penghindaran? Mari kita telusuri lebih dalam cerita yang penuh intrik ini, sebuah cerita yang bukan hanya tentang keluarga, tetapi juga tentang masa depan monarki Inggris itu sendiri. Latar belakang perselisihan, awal mula konflik. Untuk benar-benar memahami akar dari konflik yang mengguncang keluarga kerajaan Inggris, kita harus kembali ke masa lalu, ke era di mana cinta, ambisi, dan kekuasaan saling bertabrakan dalam sebuah drama yang tak terlupakan. Kisah ini dimulai dengan pernikahan paling ikonik abad ke-20. Pernikahan antara Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris, dan Lady Diana Spencer, seorang wanita muda yang dijuluki Putri Rakyat. Pada tahun 1981, dunia menyaksikan pernikahan yang disebut sebagai pernikahan abad ini. Jutaan pasang mata menonton saat Diana melangkah menuju altar di Katedral St. Paul, mengenakan gaun pengantin yang megah. Namun, di balik senyum manis dan gemerlap mahkota, ada rahasia kelam yang mulai terungkap seiring berjalannya waktu. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang tugas, tradisi, dan tekanan dari institusi kerajaan yang kaku. Dari awal, hubungan Charles dan Diana dipenuhi ketegangan. Charles masih mencintai wanita lain, Camilla Parker Bowles, teman dekatnya yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya. Ketika Diana mengetahui bahwa Camilla tetap menjadi sosok penting dalam kehidupan suaminya, pernikahan mereka mulai retak. Media internasional dengan cepat menyoroti setiap detail kehidupan pasangan kerajaan ini, mengubah rumah tangga mereka menjadi panggung global. Diana, dengan karisma dan empatinya, berhasil merebut hati publik. Sementara Charles seringkali digambarkan sebagai suami yang dingin dan jauh. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1992, ketika pernikahan mereka secara resmi dinyatakan berakhir dalam proses perceraian yang kontroversial. Dunia menyaksikan dengan nafas tertahan saat salah satu pernikahan paling terkenal dalam sejarah berakhir dalam kehancuran. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Setelah kematian tragis Diana dalam kecelakaan mobil di Paris pada tahun 1997, publik Inggris dan dunia internasional menyalahkan keluarga kerajaan atas apa yang mereka anggap sebagai kurangnya empati dan dukungan kepada Diana selama hidupnya. Camilla, yang selama ini dianggap sebagai penyebab kehancuran pernikahan Charles dan Diana, menjadi sasaran kemarahan publik. Bagi banyak orang, Camilla adalah simbol dari kegagalan monarki untuk menjaga stabilitas keluarga. Tahun-tahun berlalu, dan Charles akhirnya menikahi Camilla pada tahun 2005. Meskipun awalnya publik skeptis terhadap pernikahan ini, Camilla perlahan-lahan mulai membangun citranya sendiri melalui pekerjaan amal dan sikap rendah hatinya. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya, terutama ketika Pangeran Harry dan Meghan Markle memutuskan untuk mundur dari tugas kerajaan pada tahun 2020. Keputusan ini bukan hanya pukulan besar bagi monarki, tetapi juga memicu gelombang konflik baru yang mengancam stabilitas keluarga kerajaan. Wawancara Oprah, titik balik yang mengguncang dunia. Jika ada satu momen yang benar-benar mengubah dinamika keluarga kerajaan modern, itu adalah wawancara sensasional yang diberikan oleh Pangeran Harry dan Meghan Markle kepada Oprah Winfrey pada tahun 2021. Wawancara ini bukan hanya sebuah acara televisi biasa. Itu adalah ledakan bom yang mengguncang fondasi monarki Inggris. Selama 2 jam, pasangan itu membuka tirai istana, mengungkapkan rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan dari publik. Dengan nada suara yang tenang namun penuh emosi, Meghan menceritakan bagaimana ia merasa terisolasi dan ditinggalkan oleh keluarga kerajaan. Ia mengungkapkan bahwa ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk bunuh diri karena tekanan mental yang luar biasa. Lebih mengejutkan lagi, Meghan mengklaim bahwa ada anggota keluarga kerajaan yang mengkhawatirkan warna kulit anak pertama mereka, Archie, sebelum kelahirannya. Tuduhan ini langsung memicu gelombang kritik terhadap monarki,
yang dianggap oleh banyak orang sebagai lembaga yang tidak sensitif terhadap isu rasial. Harry, di sisi lain, berbicara tentang rasa sakit yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia menggambarkan bagaimana ia merasa diperlakukan seperti tokoh sekunder dalam keluarga kerajaan, sementara kakaknya, Pangeran William, selalu menjadi pusat perhatian. Ia juga menuduh bahwa institusi kerajaan gagal memberikan dukungan yang memadai kepada Meghan, yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk mundur dari tugas kerajaan. Wawancara ini bukan hanya serangan terhadap keluarga kerajaan, tetapi juga seruan untuk transparansi dan reformasi. Publik internasional menyaksikan dengan nafas tertahan, sementara keluarga kerajaan terdiam, tidak memberikan respons langsung terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun, di balik diamnya keluarga kerajaan, ada badai yang sedang berkembang. Hubungan antara Harry dan ayahnya, Raja Charles, semakin tegang. Begitu pula dengan hubungan Harry dan Camilla, yang menjadi sorotan dalam memuar Harry, Spare, yang dirilis beberapa tahun kemudian. Memuar Harry, Spare, adalah babak baru dalam konflik ini, sebuah karya yang tidak hanya mengungkapkan perasaan pribadi Harry, tetapi juga menyerang langsung salah satu tokoh sentral dalam keluarga kerajaan, Camilla. Dalam memuarnya, Harry menyebut Camilla sebagai berbahaya, sebuah tuduhan yang mengguncang dunia kerajaan hingga ke akarnya. Harry menggambarkan Camilla sebagai seseorang yang secara aktif menggunakan media untuk memperbaiki citranya sendiri, bahkan jika itu berarti mengorbankan reputasi Harry. Ia merasa bahwa Camilla sengaja membocorkan informasi pribadi tentang keluarga kerajaan kepada pers untuk mendapatkan simpati publik. Bagi Harry, ini bukan hanya soal politik atau strategi media, tetapi juga soal kepercayaan. Ia merasa dikhianati oleh seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarganya. Namun, yang paling menarik dari tuduhan ini adalah bagaimana Harry mencoba membedakan antara Camilla sebagai individu dan Camilla sebagai simbol institusi kerajaan. Ia menegaskan bahwa ia tidak menganggap Camilla sebagai ibu tiri yang jahat, tetapi sebagai seseorang yang bertindak demi kepentingan pribadinya. Ini mencerminkan ambivalensi Harry terhadap Camilla. Di satu sisi, ia merasa tersinggung oleh tindakannya, tetapi di sisi lain, ia memahami bahwa Camilla hanya berusaha bertahan dalam sistem yang keras dan kompetitif. Bagaimana Camilla merespons tuduhan ini? Seperti biasa, ia memilih untuk tetap diam, menjaga jarak dari badai yang mengamuk. Namun, diamnya ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Apakah Camilla benar-benar tidak ingin terlibat? Atau apakah ia merasa bahwa intervensinya hanya akan memperburuk situasi? Posisi Camilla, strategi ketidakikutsertaan. Di tengah badai konflik yang mengguncang keluarga kerajaan, Ratu Camilla memilih untuk tetap diam. Sebuah keputusan yang mungkin tampak sederhana, namun sebenarnya penuh strategi dan perhitungan. Bagi banyak orang, sikap diam Camilla bisa diartikan sebagai bentuk penghindaran atau bahkan ketidakpedulian terhadap masalah keluarga. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada alasan-alasan yang lebih kompleks di balik pilihannya ini. Camilla tahu betul bahwa posisinya dalam keluarga kerajaan selalu rapuh. Setelah pernikahannya dengan Charles yang kontroversial, ia harus bekerja keras untuk membangun citranya kembali di mata publik. Selama bertahun-tahun, ia secara perlahan berhasil memenangkan hati rakyat Inggris melalui pekerjaan amalnya, sikap rendah hatinya, dan komitmennya terhadap tugas-tugas kerajaan. Namun, bayang-bayang masa lalu, terutama tuduhan bahwa ia adalah penyebab kehancuran pernikahan Charles dan Diana, masih menghantui langkahnya. Dalam situasi seperti ini, setiap kata atau tindakan yang salah bisa menjadi bumerang yang merusak semua upaya yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Dengan latar belakang ini, Camilla memilih untuk menjaga jarak dari konflik antara Raja Charles dan Pangeran Harry. Ia tidak memberikan pernyataan resmi atau mencoba ikut campur dalam urusan pribadi mereka. Sikap ini bukan hanya tentang menjaga stabilitas monarki, tetapi juga tentang melindungi dirinya sendiri dari serangan media yang terus-menerus mengamati setiap gerak-geriknya. Ia tidak ikut campur, kata seorang sumber dekat keluarga kerajaan kepada People. Kalimat sederhana ini, meskipun terdengar netral, sebenarnya mencerminkan strategi yang sangat hati-hati. Namun, diamnya Camilla juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini bentuk kebijaksanaan, atau justru bentuk penghindaran tanggung jawab moral? Di satu sisi, ia mungkin merasa bahwa intervensinya hanya akan memperburuk situasi, terutama karena hubungan antara Charles dan Harry sudah begitu tegang. Di sisi lain, sebagai anggota senior keluarga kerajaan, ia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menyelesaikan konflik ini. Lagi pula, monarki Inggris bukan hanya tentang individu-individu, tetapi juga tentang simbol persatuan dan stabilitas. Jika Camilla benar-benar ingin menjaga stabilitas institusi ini, bukankah ia seharusnya berusaha menjadi jembatan perdamaian? Media internasional, tentu saja, tidak tinggal diam. Tuduhan dalam memuar Harry, Spare, bahwa Camilla menggunakan media untuk memperbaiki citranya sendiri,
menjadi topik hangat di berbagai platform berita. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa taktik ini adalah bagian dari strategi komunikasi modern yang digunakan oleh tokoh-tokoh kerajaan untuk menjaga relevansi mereka di era digital. Namun, bagi Harry, tindakan ini adalah pengkhianatan pribadi, sebuah serangan langsung terhadap reputasinya. Dalam situasi ini, Camilla tampaknya memilih untuk tidak melawan tuduhan tersebut secara terbuka. Ia terus fokus pada tugas-tugas kerajaan, seperti proyek-proyek amal yang berkaitan dengan literasi, kesejahteraan hewan, dan isu-isu sosial lainnya. Ini adalah cara halus untuk mengalihkan perhatian dari konflik pribadi dan menunjukkan bahwa ia tetap berkomitmen pada nilai-nilai positif yang dijunjung tinggi oleh monarki. Namun, di balik senyum profesionalnya, ada pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya ia rasakan tentang semua ini? Apakah ia benar-benar tidak peduli? Atau apakah ia hanya menyembunyikan perasaannya demi kebaikan keluarga dan institusi? Bagi monarki Inggris, masa depan masih belum pasti. Namun, ada harapan. Jika Raja Charles, Pangeran Harry, dan Ratu Camilla mampu menemukan cara untuk bersatu kembali, mereka bisa menjadi simbol persatuan dan stabilitas yang dibutuhkan dunia saat ini. Mereka bisa membuktikan bahwa meskipun ada perbedaan, ada juga kemungkinan untuk berdamai dan membangun jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Dan bagi kita semua, cerita ini adalah pengingat bahwa setiap keluarga, setiap institusi, dan setiap individu menghadapi tantangan mereka sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya, dengan keberanian, empati, dan tekad untuk berubah. Jika cerita ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada kanal ini. Setiap like dan subscribe dari kalian adalah dukungan besar bagi kami untuk terus membuat konten-konten menarik dan mendalam seperti ini. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang dinamika keluarga kerajaan Inggris atau topik-topik menarik lainnya, aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.